Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang percaya adalah pemimpin rohani. Saudara tentu di dalam kapasitas dan keluasan yang berbeda-beda. Namun panggilan menjadi pemimpin rohani, saudara, itu adalah panggilan bagi seluruh orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, pekerjaan rohani adalah pekerjaan yang sangat serius. Karena hal ini adalah kebutuhan yang krusial bagi manusia yang diciptakan Tuhan. Karena manusia itu bukan sekedar makhluk jasmania, namun sesungguhnya makhluk rohani. Saudara, Tuhan Yesus memanggil semua orang percaya memiliki totalitas kehidupan yang siap dan mau terlibat di dalam pekerjaan rohani. Saudara, kesiapan dan kesediaan tersebut karena memang pekerjaan rohani itu sangat berharga. Di sini kita tahu, saudara-saudara, bahwa panggilan Kristus itu menunjukkan betapa berharganya orang percaya hadir di tengah dunia ini. Saudara, sudahkah saudara menghidupi kehidupan Kristen saudara di dalam panggilan Kristus yang seperti ini? Saudara, mari kita membaca 1 Timotius pasal 3 ayat 1-7. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini memberikan kepada kita kesadaran bahwa pemimpin rohani sedang melakukan pekerjaan yang indah dan berharga. Tentu dalam konteks firman Tuhan hari ini, yang dimaksud dengan pemimpin rohani di sini adalah pemimpin gereja. Namun saudara, kita tidak boleh menyangkali bahwa setiap orang Kristen itu adalah pemimpin rohani di dalam kapasitas dan keluasan yang berbeda-beda. Saudara, pemimpin rohani adalah seorang yang memberikan pengaruh rohani bagi orang lain. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, pekerjaan Tuhan merupakan pekerjaan yang berharga. Oleh karena itu, seorang pemimpin rohani haruslah memelihara kehidupannya dengan baik, sehingga ia tidak menjadi celah bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, ini adalah nasihat kepada Timotius terkait dengan penilik jemaat, yaitu pemimpin daripada jemaat Tuhan. Saudara, jikalau kita membaca di dalamnya, maka sesungguhnya orang Kristen harus hidup seperti itu. Saudara, bukan hanya penilik jemaat. Namun saudara, firman Tuhan saat ini sedang berbicara penilik jemaat. Mengapa harus disebutkan dengan detail seperti itu? Karena saudara, dia sebagai pemimpin rohani, dia harus menjadi teladan yang baik, saudara. Bukan sekedar bisa berkata-kata, bukan sekedar bisa menasehati, tapi dia menunjukkan memang dia sesuai hidupnya dengan apa yang dia imani. Saudara, bagian ini memang berbicara tentang pemimpin gereja. Namun saudara, sebetulnya orang percaya semuanya adalah pemimpin rohani. Pemimpin gereja adalah pemimpin rohani. Dan orang-orang Kristen adalah pemimpin rohani
tentu dalam kapasitas dan keluasan yang berbeda-beda. Saudara, sebagai orang percaya, saudara, yang hidup dalam dunia ini, saudara ingat, saudara dan saya memiliki kaitan erat dengan pekerjaan Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, pekerjaan Tuhan itu adalah dirimu dan diriku. Itulah pekerjaan Tuhan. Seluruh aktivitas kita, kegiatan kita, apa yang kita kerjakan, saudara, Allah ingin melalui semua itu, engkau menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saudara, di situ saudara-saudara, orang percaya harus hidup memiliki integritas yang baik, sehingga tidak menjadi celah bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang sangat berharga. Karena ini terkait dengan hidup yang kekal, terkait dengan keselamatan, terkait dengan Kristus dan karyanya. Oleh karena itu, saudara, seluruhnya itu melekat di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tidak pernah dapat dipisahkan. Oleh karena itu, saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya harus menjadi teladan yang baik di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, pemimpin rohani perlu seorang yang dewasa di dalam Kristus, agar ia tidak tertipu oleh kelicikan si jahat. Saudara, firman Tuhan berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Saudara, kehidupan orang percaya haruslah kehidupan yang bertumbuh. Disitulah maka firman Tuhan berkata, janganlah ia seorang yang baru bertobat. Saudara, mengapa jangan seorang baru bertobat? Orang yang baru bertobat, saudara, dia belum sempat bertumbuh. Saudara, orang yang belum sempat bertumbuh, saudara, dia belum memiliki kepekaan menghadapi situasi dan kondisi. Sebagaimana seorang anak manusia ketika lahir sebagai bayi, saudara, dia belum bisa menggunakan seluruh instrumen yang dia miliki secara efektif. Oleh karena itu, orang Kristen yang baru bertobat, saudara, dia perlu bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasihnya, dan pengenalannya kepada Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian? Saudara, pertumbuhan rohani itu sejalan dengan karakternya. Pertumbuhan rohani sejalan dengan pengenalannya akan Tuhan, termasuk mengenal diri sendiri. Pertumbuhan rohani menolong dia mengenal apa yang dia kerjakan dan juga kepercayaan yang dia terima. Sehingga saudara, di dalam semuanya itu saudara, dia tetap menyadari bahwa dia adalah orang yang menerima anugerah. Sehingga dia tidak menjadi sombong. Tetapi semakin hari semakin rendah hati, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, meninggikan Tuhan. Saudara, iblis sangat cerdik dan licik. Saudara, dia tahu, saudara, kejatuhan manusia, saudara bisa melewati pintu kesombongan. Termasuk orang-orang percaya, termasuk mereka yang disebut pemimpin rohani. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu bertumbuh rohani kita? Supaya kita semakin mengenal Tuhan, kita semakin mengenal siapa kita. Dan apa yang kita miliki, kita tahu semua itu semata-mata anugerah. Di situ saudara, kita menjadi orang Kristen yang rendah hati, namun menjadi orang Kristen yang tahu bersyukur, dan orang Kristen yang dapat menghargai orang lain dan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi mereka. Saudara, bukankah itu yang penting dari seorang pemimpin rohani? Saudara, pemimpin rohani harus belajar menjadi serupa dengan Kristus dan bagaimana Kristus melayani. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang menolong kami, menyadarkan kami setiap kami orang Kristen adalah pemimpin rohani. Supaya kami juga bertumbuh rohani kami, supaya kami tidak dijebak oleh si jahat. Tuhan, terima kasih, biarlah kami semakin bertumbuh, kami menjadi teladan bagi orang lain, dan memuliakan nama Tuhan. Adanya integritas di dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.